Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan analisis soal literasi matematika terhadap dua contoh soal, yaitu yang pertama apartemen Borges dan yang kedua ice cream shop. Berikut merupakan aktivitas di dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas aspek literasi matematika. Yang kedua, kita akan membahas satu pertanyaan mengenai apartemen Borges, dan yang terakhir kita akan membahas 3 pertanyaan mengenai ice cream shop. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu aspek literasi matematika. Di dalamnya terdapat 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, proses matematika. Di dalam proses matematika terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama merumuskan, yang kedua menggunakan, dan yang ketiga menginterpretasikan. Kemudian aspek konten. Di dalam aspek konten terdapat 4 kategori utama, yaitu yang pertama perubahan dan hubungan, yang kedua ruang dan bentuk, ketiga kuantitas, dan yang keempat ketidakpastian dan data. Kemudian aspek yang terakhir adalah konteks. Di dalamnya juga terdapat 4 kategori, yang pertama personal, kedua pekerjaan, ketiga sosial, dan yang terakhir saintifik. Mari kita ke contoh kasus yang pertama. Berikut ini merupakan rencana apartemen milik orang tua dari George yang akan dibeli dari agen perumahan. Bisa dilihat di gambar bahwa bentuk dari apartemen ini menyerupai persegi panjang, yang di dalamnya terdapat 5 ruangan. Pertanyaannya, untuk memperkirakan seluruh luas lantai apartemen termasuk teras dan dinding dapat dilakukan dengan cara mengukur setiap ruangan, kemudian menentukan luas masing-masing ruangan, terakhir menjumlahkan seluruh luas yang telah dihitung. Namun, terdapat cara yang lebih efisien untuk menentukan seluruh luas lantai apartemen tersebut, yaitu hanya dengan menggunakan 4 ukuran panjang saja. Tandai pada gambar di atas 4 panjang manakah yang dapat digunakan untuk menentukan seluruh luas lantai apartemen. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita melakukan beberapa proses. Yang pertama adalah proses merumuskan. Siswa menggunakan penalaran spasial untuk menunjukkan pada gambar banyaknya sisi panjang minimum yang digunakan dalam menentukan luas lantai apartemen. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan proses berpikir dari siswa dalam mencari 4 sisi yang dapat digunakan untuk mengukur luasnya. Dari bangun ini terlihat berbentuk persegi panjang yang di kanan atasnya terdapat cekungan yang berbentuk persegi panjang pula. Jadi untuk menentukan luas lantainya bisa dilakukan dengan pengurangan antara luas persegi panjang besar dengan luas persegi panjang kecil. Nah, lanjut kita ke proses yang kedua, yaitu menggunakan. Di sini siswa menggunakan konsep luas bangun datar, yaitu luas persegi panjang. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa gambarnya berbentuk persegi panjang yang di bagian kanan atasnya terdapat cekungan. Jadi untuk mengukur luas lantainya tidak perlu mengukur luas satu per satu dari tiap ruangan. Kita cukup menggunakan luas persegi panjang besar dikurangi dengan luas persegi panjang kecil. Angka-angka ini kita dapat melalui pengukuran menggunakan penggaris di gambar soal. Didapatkan luas yang besar 9,7 meter dikali 8,8 meter, dikurangi luas kecilnya 2 meter kali 4,4 meter, didapatkan luas totalnya 76,56 meter kuadrat. Yang terakhir, prosesnya adalah menginterpretasikan. Siswa menafsirkan hasil yang diperoleh dari perhitungan sebagai luas keseluruhan apartemen sebagai pertimbangan pembelian oleh keluarga George. Untuk berikutnya kita analisis berdasarkan aspek konten dan konteks. Dalam aspek konten, soal ini termasuk ke dalam ruang dan bentuk atau geometri karena yang pertama menggunakan luas persegi panjang, kemudian dekomposisi bangun, yang terakhir menggunakan penalaran spasial untuk melihat hubungan antar sisinya. Dan untuk aspek konteks, masuk ke dalam personal karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu situasi membeli atau menghitung luas hunian apartemen. Baik, pada bagian ini kita akan membahas soal literasi matematika dengan konteks ice cream shop.
Di sini diceritakan Mary sedang merenovasi tokonya dan kita diminta menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan desain toko tersebut. Berikut ini merupakan gambar rencana toko es krim Mary. Mary sedang merenovasi tokonya. Pada gambar di bawah ini, area pelayanan service area dikelilingi oleh meja pelayan atau counter. Setiap petak dalam gambar berukuran 0,5 meter dikali 0,5 meter. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Mary akan menambahkan hiasan lampu di sepanjang meja pelayan atau counter. Berapa meter minimum panjang lampu yang dibutuhkan Mary untuk menghiasi meja pelayan? Jadi untuk pertanyaan pertama, kita diminta menentukan panjang minimum lampu yang dipasang di sepanjang meja pelayanan atau counter. Dalam proses matematika, pertama merumuskan counter dipahami sebagai garis keliling, bukan luas. Bentuknya tidak lurus semua, terdiri dari garis horizontal, vertikal, dan garis miring. Pada tahap merumuskan, kita mengidentifikasi bahwa yang dihitung adalah panjang keliling counter, bukan luas. Selain itu, kita juga melihat bahwa bentuknya terdiri dari garis horizontal, vertikal, dan juga miring. Kedua, siswa menggunakan teorema Pythagoras atau pengukuran yang akurat untuk menentukan sisi miring dari segitiga siku-siku dan mengkonversikannya ke dalam ukuran panjang. Pada tahap menggunakan, kita menghitung panjang tiap sisi. Untuk sisi miring, kita menggunakan konsep teorema Pythagoras, kemudian semua panjang dijumlahkan. Panjang sisi miring, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16. Dari akar 9 tambah 16 itu kan sama dengan akar 25. Akar 25 itu kalau diakarkan menjadi 5 petak. Jadi panjang keseluruhan vertikal ditambah horizontal ditambah miring adalah 2 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 9 petak. Jadi 9 petak ini nanti dikalikan oleh 0,5 meter sama dengan 4,5 meter. Pada ketiga, menginterpretasi, siswa menafsirkan panjang minimum lampu yang harus disiapkan adalah 4,5 meter. Baik, untuk selanjutnya yakni aspek konten dan konteks. Konten yang digunakan pada soal ini adalah ruang dan bentuk geometri. Secara lebih spesifik, siswa dituntut untuk memahami konsep panjang garis atau keliling bangun yang tidak beraturan. Karena bentuk counter tidak sederhana seperti persegi atau persegi panjang. Selain itu, siswa juga perlu mengidentifikasi bahwa bangun tersebut merupakan gabungan dari beberapa segmen garis, yakni garis horizontal, vertikal, dan garis miring. Untuk garis miring digunakan konsep teorema Pythagoras sebagai bagian dari pemahaman hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Jadi tidak hanya sekadar menghitung, tetapi juga melibatkan kemampuan mengenai bentuk, memecahnya menjadi bagian-bagian dan memilih konsep yang tepat. Konteks pada soal ini adalah pekerjaan karena situasi yang diberikan berkaitan langsung dengan aktivitas nyata dalam dunia kerja, yaitu merancang dan merenovasi interior toko. Dalam hal ini, perhitungan panjang lampu bukan sekedar soal matematika, tetapi digunakan untuk pengambilan keputusan praktis seperti menentukan berapa panjang lampu yang harus dibeli agar cukup mengelilingi counter tanpa kekurangan atau pemborosan. Selain itu, konteks ini juga menggambarkan bagaimana matematika digunakan dalam bidang seperti desain interior, arsitektur sederhana, maupun perencanaan usaha. Baik, untuk pertanyaan kedua, Mary juga akan mengganti seluruh keramik pada lantai tokonya, kecuali area pelayan, service area, dan meja pelayan counter. Tentukan dalam meter persegi luas lantai yang akan diganti keramiknya oleh Mary. Selanjutnya, kita akan menentukan luas lantai yang akan dipasang keramiknya.
Proses matematika yang kedua merumuskan, siswa mengidentifikasi apa yang harus dihitung. Luas lantai yang bisa digunakan pelanggan. Dari gambar, siswa memisahkan area lantai yang dihitung dan konter yang tidak dihitung. Untuk yang kedua yaitu menggunakan siswa menghitung luas beberapa bangun dengan hitungan luas tiap petak, yaitu 0,5 meter dikali 0,5 meter sama dengan 0,25 meter persegi. Untuk luas A diperoleh dengan menghitung jumlah petak secara langsung pada gambar. Misalnya pada gambar itu panjangnya ada 10 petak. Lalu lebarnya ada 8 petak, sehingga 10 kali 8 yaitu 80 petak. Untuk luas yang B juga sama, kita hitung jumlah petaknya. Misalnya panjangnya itu 7 petak, lalu lebarnya 5 petak, sehingga 7 dikali 5 yaitu 35 petak. Untuk bagian yang C, bentuknya tidak utuh persegi panjang, jadi tidak bisa langsung pakai panjang dikali lebar. Maka kita hitung dengan cara menghitung petak satu per satu. Pada gambar bagian C itu terbagi menjadi dua bagian kecil. Bagian yang pertama yaitu 5 petak, bagian yang kedua yaitu 6 petak. Sehingga total luas C sama dengan 5 ditambah 6 yaitu 11 petak. Untuk bagian D bentuknya adalah segitiga bukan persegi, maka kita tidak hitung petak satu per satu, tapi pakai rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali 3 dikali 4 sama dengan 6 petak. Jadi total luasnya 126 petak sama dengan 126 dikali 0,25 meter persegi sama dengan 31,5 meter persegi. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu menginterpretasi. Siswa menafsirkan luas lantai yang perlu dipasang keramik adalah 31,5 meter persegi. Selanjutnya adalah aspek konten dan konteks. Yang pertama yaitu konten. Masih dalam bentuk ruang dan bentuk atau geometri. Dengan fokus pada perhitungan luas bangun datar pada soal ini, bentuknya tidak beraturan sehingga perlu dibagi menjadi beberapa bagian lalu dihitung berdasarkan jumlah petaknya. Untuk yang kedua yaitu konteks. Konteksnya adalah pekerjaan karena berkaitan dengan kegiatan renovasi lantai toko, khususnya untuk menentukan luas area yang akan dipasang keramik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Mary akan meletakkan meja dan kursi seperti pada gambar di samping. Lingkaran pada gambar di samping itu menunjukkan area minimum yang akan digunakan untuk meletakkan meja dengan 4 kursi. Agar pengunjung dapat leluasa menggunakannya, maka pengaturan antar meja harus mengikuti aturan berikut. Yaitu setiap set meja dan kursi harus ditempatkan sekurang-kurangnya 0,5 meter dari dinding. Lalu jarak antara set meja dan kursi satu sama lain sekurang-kurangnya 0,5 meter. Berapa maksimum banyaknya set meja kursi dapat diletakkan pada area tempat duduk di toko? Pada soal ketiga ini menentukan jumlah maksimum meja dan kursi. Di dalam proses matematika kita akan membahas yaitu yang pertama merumuskan. Diketahui setiap set meja dan kursi harus ditempatkan sekurang-kurangnya 0,5 meter dari dinding. Jarak antara set meja dan kursi satu sama lain sekurang-kurangnya 0,5 meter. Yang ditanyakan berapa maksimum banyaknya set meja kursi yang akan diletakkan pada area tempat duduk di toko. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan. Siswa menggunakan skala dan mengikuti aturan dalam menentukan banyaknya lingkaran yang akan mengisi bangun segi 4. Jadi kita itu menempatkan model lingkaran sebagai meja kursi pada area yang tersedia dengan mengikuti arah tersebut. Jadi tadi kan yang ditanya berapa maksimum banyak set meja dan kursi.
Lebar ruang minimum meja itu tadi kan 1,5 meter. Berarti satu set meja panjangnya 1,5 meter, lebarnya juga 1,5 meter. Menghasilkan 2,25 meter. Satu petak lantai 0,5 meter. Jadi kalau 1,5 meter, berarti 1,5 dibagi 0,5 itu menghasilkan 3 petak. Artinya satu set meja tingginya itu 3 petak, lalu lebarnya juga 3 petak. Terus kita kalikan 3 dikali 3 menghasilkan 9 petak. Sehingga diperoleh maksimum set meja dan kursi dapat disimpan di toko itu adalah 4. Selanjutnya, menginterpretasi. Siswa menafsirkan maksimum set meja kursi yang dapat disimpan di area toko adalah 4. Selanjutnya yaitu aspek konten dan konteks. Yang pertama itu konten. Kontennya adalah ruang dan bentuk atau geometri, khususnya pada pengaturan objek dalam ruang dan penggunaan representasi bentuk. Artinya siswa tidak hanya menghitung, tetapi juga harus memahami bagaimana suatu objek dalam hal ini meja dan kursi itu ditempatkan di dalam suatu area dengan aturan tertentu. Selain itu, digunakan representasi bentuk lingkaran untuk menggambarkan area meja kursi, sehingga siswa harus mampu membayangkan posisi objek dalam ruang, memperkirakan jarak antar objek, dan menyesuaikan dengan batas area yang tersedia. Jadi yang dilatih di sini adalah kemampuan visualisasi dan penataan ruang, bukan sekedar perhitungan biasa. Selanjutnya yaitu konteks. Konteksnya adalah pekerjaan, karena berkaitan dengan penataan ruang dalam sebuah toko es krim agar tetap nyaman digunakan oleh pelanggan. Dalam soal ini ada aturan jarak antar meja dan dari dinding, yang mencerminkan kondisi nyata dalam dunia usaha, yaitu menjaga keamanan pengunjung, memberikan ruang gerak yang cukup, dan mengatur tata letak agar tidak terlalu sempit. Matematika ini digunakan untuk membantu menentukan jumlah maksimum meja kursi tanpa melanggar aturan tertentu. Sekian, terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.